Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat siang sahabat ceria, kembali hadir anak Batam Ceria belajar sambil bermain. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa spesial karena kita kedatangan teman-teman dari Kampung Dongeng Kepri. Nah, sahabat semua, kita kenalin dulu sama narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kak Ripai. Halo Kak Ripai. Halo Kak. Oke, mungkin boleh disapa terlebih dahulu sahabat ceria Batam Televisi. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Karipai dari Kampung Dongeng Kepulauan Riau. Oke, selanjutnya ada yang cantik, kecil-kecil cabai rawit. Ini ada siapa? Ada Mahira. Halo Mahira. Halo. Oke, mungkin boleh disapa terlebih dahulu sahabat ceria yang ada di rumah. Halo teman-teman semua, aku Mahira. Aku adalah anak dari Sanggar Anak Kampung Dongeng. Luar biasa ceria banget Mahira, semangat ya mau ngobrol-ngobrol bareng sahabat ceria di rumah. Semangat Iya, ya? semangat Deg-degan nggak banget sih? dong. Enggak. Karena Mahira ini udah biasa ya ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman ya Bun ya. Nah, yang paling ujung ada Bunda cantik yang selalu menemani Mahira kemana-mana. Ada Bunda Dwi. Halo Bunda. Iya, halo. Oke, nah sahabat ceria Batam Televisi, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Kampung Dongeng Kepri. Nah, mungkin yang pertama kita mau ngobrol-ngobrol dulu bareng sama Kak Ripai. Halo Kak. Halo Kak. Oke, mungkin Kak Ripai ini founder Kampung Dongeng Kepri ya, benar ya Kak Ripai ya? Kurang lebih seperti itu Kak. Oke, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit tentang berdirinya Kampung Dongeng Kepri ini Kak? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Karipai di Batam. Baru 10 bulan juga sebenarnya. Awal ke Batam itu karena ada tugas dari Kampung Dongeng Indonesia. Jadi Kampung Dongeng itu udah kurang lebih 125 titik lah di Indonesia. Kebetulan awalnya datang itu cuman dapat tugas 2 minggu. Itu kegiatannya gede, 45 kota serentak se-Indonesia. Kemudian saya yang menawarkan diri, saya jadi yang ngurus di Batam. Dapat di Batam, setelah tugas selesai ditanya mau balik Jakarta atau mau balik mana. Saya memutuskan kayaknya saya nggak tertarik balik Jakarta, mau coba stay di Batam dulu dan membuka secara mandiri Kampung Dongeng di Kepri. Oke, Apabila tadi Kampung Dongeng Kepri. berarti sudah 125 titik yang ada di Indonesia Iya. ya Kak ya. Kalau boleh tahu kenapa sih tertarik untuk menetap atau stay di Kepri atau di Batam sendiri tepatnya? Salah satu alasannya karena mungkin gimana ya, saya sampai sekarang belum menemukan alasan yang tepat. Cuman saya rasa Batam adalah tempat yang tepat untuk memulai sebuah isu-isu budaya dongeng, karena di Batam kan budayanya bercerita juga, budaya-budaya orang Melayu kan bertutur kayak gitu. Jadi saya rasa Pak dongeng dan budaya Melayu itu lumayan dekat. Jadi pengen menjadi seorang pendongeng yang melestarikan budaya juga, nggak hanya sekadar mendongeng. Oke, kalau boleh tahu Kak, dongeng ini kan identik sama masa kecil ya biasanya Benar. kita Kak. Kalau Kak Ripai sendiri sudah tertarik dengan dunia dongeng itu dari usia berapa sih Kak kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau dongeng sendiri dari kecil sering didongengin oleh bapak saya. Bapak saya itu sebelum tidur biasanya dongeng. Ceritanya selalu saya tanggapin, ini ceritanya karangan ya Pak? Dia bilang, iyalah namanya juga dongeng karangan. Cuman karena saya tahu itu karangan, tapi saya tetap dengar dengan santuy, dengan sampai selesai mendengarkan cerita bapak saya sampai saya tertidur. Oke. Itu senang. Kalau zaman sekarang ini kan kebanyakan masyarakat atau yang seusia saya atau seusia Mahira mungkin lebih senang kadang gadgetan nih Kak Ripai. Nah, gimana sih caranya Kak Ripai itu mendorong anak-anak muda, anak-anak yang usia dini untuk tetap melestarikan dongeng sendiri nih Kak Ripai? Oke. Kalau boleh tahu. Sebenarnya teknologi ini kan seperti dua buah koin kah? Ya, dua mata koin lah. Ada baiknya, ada buruknya. Tapi kalau menurut saya teknologi nggak bisa kita tinggalkan, apalagi gadget kan. Itu juga membantu mereka untuk menyusun sebuah premis atau outline cerita. Tapi mungkin lebih di screen time-nya aja dikurangin. Dan yang paling penting peran orang tuanya bagaimana mengurangi screen time. Kalau saya paling hanya sekadar preventif, hanya sekadar nasihat belaka dari yang dikemas melalui cerita. Kayak gitu. Kalau saya setuju nggak setuju sih.
Kalau menurut Kak Ripai sendiri, ketertarikan dari anak-anak muda di Batam itu berapa persen sih Kak dibandingkan sama kota-kota luar, kota-kota besar di luar sana Kak? Kalau saya untuk tanya persennya Kak, belum tahu gimana sih cara nariknya itu sampai dapat persenan itu. Kalau menurut saya lumayan banyak penggemar ingin belajar dongeng. Salah satunya anak-anak lah ya, anak-anak yang bergabung di Sanggar Kampung Dongeng. Di situ terbukti juga orang tuanya melek literasi lah ya, pengen gabungin anaknya di Sanggar Kampung Dongeng, nggak hanya sekadar pengen tampil, tapi setidaknya anak-anaknya itu terlatih untuk tampil di depan umum, terlatih untuk menyampaikan sebuah informasi, karena dongeng bukan hanya sekedar menyampaikan dongeng, tapi bagaimana kita mengemas sebuah informasi sehingga menarik disampaikan kepada khalayak ramai. Oke, luar biasa banget ya kalau ngedengerin pemaparan dari Kak Ripai. Nah, saya kepo sama salah satu yang sudah bergabung nih Kak di Kampung Dongeng. Kayaknya ada yang cantik di situ. Halo Mahira. Halo Kak Halo. Ica. Kalau boleh tahu Mahira sekarang umur berapa sih? Umur 10 mau naik ke 11. Oke, itu berarti sudah kelas berapa tuh? Kelas 5. Kelas 5 SD ya? Iya. Oke, SD-nya di mana sih kalau boleh tahu? Di SD IT Al-Farabi sama Bunda. Oke, kenapa sih Mahira ini suka banget mendongeng dan kenapa Mahira ini tertarik join Kampung Dongeng Kepri nih, kalau boleh tahu? Karena dulu Bunda suka bacain dongeng-dongeng. Terus semakin lama Mahira juga suka nulis-nulis di buku tulis gitu, cerita-cerita karangan tentang Umi, Fabel. Oke, jadi di Kampung Dongeng Mahira dikasih fasilitas untuk berkreasi, terus tuh juga dikasih fasilitas untuk berseni di sana ya, benar ya Mahira ya? Iya. Jadi seberapa senang sih Mahira join di Kampung Dongeng Kepri? Senang banget atau biasa aja atau gimana? Seneng banget malah. Jujur. Iya bener. Biasanya di sana latihan ngedongeng atau belajar menulis itu sama siapa sih biasanya Mahira? Sama Kak Ripai. Kak Ripai gimana? Biasanya Kak Ripai itu gimana mendengarkan Mahira bercerita atau berdongeng itu gimana sih? Biasanya Kak Ripai kasih waktu buat berimajinasi, bikin-bikin cerita gitu. Diajarkan mereka bengong. Oh, bengong sekarang diajarkan Iya, ya? bener. Oke, tapi bengongnya memikirkan imajinasi-imajinasi baru ya? Oke, jadi biasanya itu gimana sih caranya Mahira mengekspresikan apa yang ada di imajinasinya Mahira? Atau diceritain langsung kah ke Kak Ripai atau ditulis dulu kah atau gimana? Biasanya ditulis alur-alurnya dulu, baru nanti diimprovisasi. Oke, jadi yang ngajarin improvisasi siapa sih biasanya? Ada Kak Ripai sama ada Bunda juga. Bunda cuma bantu nyusun kata-kata aja. Oke, jadi Kak Ripai, jadi Mahira ini senang nulis, terus nanti di Kak Ripai lihat ya tulisan-tulisannya gitu ya Kak Ripai ya? Iya, tapi saya larang mereka jangan nulis lengkap, cuma nulis outline-nya aja. Sisanya diimprov. Oke, luar biasa. Mahira jadi suka dongeng ini atau suka menulis itu dari umur berapa kalau boleh tahu? Dari umur kayaknya kelas 3 SD deh. Kelas 3 SD sudah suka menulis, berdongeng seperti itu ya? Iya. Oke, biasanya di Kampung Dongeng Kepri itu ngapain aja sih kalau boleh tahu Mahira? Bisa belajar sambil bercanda sama Kak Ripai, terus dongeng-dongeng sambil bercanda di depan sama temen-temen. Oke, rame nggak sih kalau Belajar di Kampung kreativitas Dongeng juga. Kepri? Iya ya, seru banget. Rame nggak teman-teman di sana? Iya sih, Rami. Oke, jadi biasanya ngobrol-ngobrol atau diskusi bareng Kak Ripai itu mulainya dari jam berapa atau kapan hari apa aja gitu? Biasanya Kak Ripai ininya Sabtu Minggu. Sabtu atau enggak Minggu. Oh, jadi weekendnya Mahira diisi sama Dongeng. berimajinasi bareng Kak Ripai ya? Sabtu Minggu bersama Kampung Dongeng. Iya, luar biasa. Jadi nggak sempet dong main-main ke mall gitu, nggak sempet? Enggak. Atau lebih memilih untuk udahlah ketemu Kak Ripai aja, hari ini aku ada imajinasi ini nih kayaknya. Nah, mungkin disclaimer Kak, dia ini tipe anak yang bahkan marah sama bundanya kalau udah dibilangin sama aku bilang hari ini libur, tapi bundanya ngasih tahu dia nggak percaya, pengennya belajar, pengennya ke sanggar. Ya ampun, Mahira, Kak Ripai ini mau jalan-jalan juga kalau Sabtu Minggu, kamu nih sekali-sekali libur oke lah. Jadi kamu lebih hobi di rumah atau
hari Sabtu Minggu tuh berkegiatan di Kampung Dongeng Kepri? Kalau misalnya minggu sih lebih kepilih di rumah ya, soalnya mau main sama adik. Oh, oke. Kalau Sabtu sih Mau main sama adik di rumah. Jadi kalau hari Sabtunya bareng Karipai gitu. Oke, Karipai juga mau hari Minggu dia mau ke pantai, mau ke mall. Ya Kak? Benar. Oke. Di ujung sana ada Bunda cantik ngeliat Mahira ini luar biasa banget nih, Bun. Public speakingnya, cara berbicaranya dia sangat berani ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Gimana sih caranya memotivasi Mahira supaya bisa seperti sekarang ini, Bun? Saya awalnya sih karena ngelihat dia gitu memang dari kecil gitu saya perhatikan kok nih anak kayaknya suka banget ya sama ngomong gitu kan, suka ngomong terus memang dari kecil saya selalu bacain dia cerita gitu kan, baca cerita terus kami jalan main pasti pulangnya itu buku gitu kan, buku dia nanti koleksi buku, nah ini nah itu nanti dibaca di rumah. Terus makin kesini saya selalu tanya, dia beda dari anak-anak yang lain gitu kan. Kalau anak-anak dari kecilnya dia punya jawaban mau jadi apa, jadi dokter, jadi ini. Tapi kalau dia jawabannya mau jadi apa, mau jadi artis atau mau terkenal, mau dikenal banyak orang gitu kan. Berarti kan dari awal mungkin dia nih udah ada ke arah sana gitu kan. Tinggal saat itu saya kebingungan, di Batam itu memang belum ada sanggar ya yang tepat gitu untuk menyalurkan hobinya Mahira gitu, belum ada. Nah paling saya cuman mandiri aja Kak Ica, kayak suka ikutin dia lomba-lomba di sekolah kayak gitu. Terus waktu itu beberapa kali saya bawa lomba di RRI kan, RRI Batam. Mahira masih kelas 2 SD, waktu itu masih COVID. Terus pertama kali dia ikut lomba, dia langsung bisa juara 3. Wah, saya bilang, padahal itu maksudnya saya bilang yang penting Mahira berani tampil aja dulu, itu udah oke. Menang atau kalah bonus, saya bilang kayak gitu. Tampil aja dulu, coba. Bunda nggak apa-apa gitu. Terus dia coba-coba, oke. Terus tahun berikutnya lagi ada dengan lomba yang sama, saya ikutkan lagi, bisa lagi Mahira juara 2. Oh, jadi memang di sini ya rupanya Mahira gitu. Terus semakin ke sini dia bacanya udah mulai kurang, tapi dia suka menulis sekarang. Nah, sampai suatu ketika memang jodoh gitu kan ya sama Kampung Dongeng. Saya dapat kontaknya Kak Ripai. Kemudian saya pikirkan itu cocok untuk Mahira gitu kan, Mahira bisa berkembang di sini. Ya alhamdulillah, padahal baru 6 bulan, di bulan pertama langsung Kak Ripai adakan event waktu itu. Jadi saya positif ya. Jadi saya ya udah deh, saya cuma support aja gitu. Oke, jadi kekhawatiran pertama itu bingung ya Bunda mencari wadahnya Iya, untuk betul. Hobi-hobinya Mahira ya, karena yang kita lihat agak jarang Iya. anak-anak usia dini tuh yang hobi menulis, hobi berimajinasi. Jadi memang salah satu pilihan yang paling tepat adalah ikut Kampung Dongeng Iya, ya, betul. bareng Kak Ripai tentunya. Oke, kalau boleh tahu seberapa penting sih Bun peran orang tua nih dalam kegiatan-kegiatan anak-anaknya tuh supaya lebih positif, contohnya seperti Mahira ini Bun? Menurut saya peran orang tua itu sangat penting ya Kak Ica, penting sekali mungkin. Karena mungkin beberapa orang tua mungkin ada yang dia nggak semuanya ini sejalan gitu. Ada yang orang tuanya mau mengikutkan anaknya gitu, ternyata anaknya kurang minatnya di situ. Ada yang kebalikannya lagi, anaknya mau ikut bergabung gitu, dia memang minatnya di situ. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak menyadari kan Kak Ica, atau mungkin tidak disupport dengan baik gitu sama orang tuanya, kan bisa juga jadinya nggak terarah gitu. Tapi kan kalau semuanya sejalan antara orang tua dengan anak, jadi bisa beriringan gitu ya. Memang anaknya oke, jadi tugas orang tua kan cuma support aja gitu. Luar biasa banget, jadi berarti emang peran orang tua itu sangat-sangat penting ya Kak Ripai ya. Benar. Oke, kalau boleh tahu menurut Kak Ripai deh, tadi kan kita sudah tanya menurut Bunda ya. Nah kalau menurut Kak Ripai peran orang tua itu seberapa penting ini selama Kak Ripai ini
bergabung atau membina Kampung Dongeng Kepri? Benar. Kalau menurut saya peran orang tua ini penting banget. Ibaratnya saya cuma ngajarin 10%-nya, 80%-nya itu orang tua yang menjadi coaching utama, menjadi pelatih utama mereka, menjadi teman bercerita mereka, menjadi orang yang sedia, tidak hanya sedia menyediakan kalimat-kalimat, tapi juga sedia menyediakan telinga ketika anak-anak sedang berkeluh kesah, sedang kayak misalnya Mahira memang saya ajarkan di Sanggar, saya ajarkan cara menulis, tapi untuk padanan kata bukan kadang tapi selalunya ibunya yang ngajarin. Tahu kan anak-anak yang nggak tahu padanan kata yang tepat, kayak misalnya mungkin mengaum itu dia nggak tahu padanan katanya, bukan nanya ke orang tuanya. Jadi mungkin kalau nggak ada bonding antara anak dan orang tua, anaknya mungkin enggan bertanya ke orang tuanya. Jadi mulailah bangun bonding antara anak dan orang tua. Salah satunya dimulai dari mulai tanya, "Are you okay today? Kamu bahagia hari ini?" Kayak gitu. Mungkin dimulai dari cerita. Oke, luar biasa banget. Kalau menurut Bunda sendiri setelah sebelum Mahira masuk Kampung Dongeng Kepri sama sesudah Mahira bergabung di Kampung Dongeng Kepri, ini perubahannya seberapa besar sih Bun kalau boleh tahu? Perubahannya saya lihat sangat banyak ya dan sangat positif gitu kan. Pertama dari kepercayaan diri Mahira. Di Kampung Dongeng kan bukan cuman bercerita gitu kan Kak Ica, banyak tapi kayak percaya dirinya, terus kayak dia kreativitasnya seperti itu kan. Terus lagi dia juga lebih sekarang banyaklah pokoknya positif yang saya lihat dari Kampung Dongeng itu. Ada wadah untuk dia menyalurkan itu tadi, kreativitasnya. Imajinasi. Terus banyak wawasan juga karena sering diajak jalan-jalan terus sama Kak Ripai Dongengnya gitu. sesuai tema, misalnya tema kesehatan harus siap, tema tentang kejujuran, agama udah harus siap, makanya langsung di coaching utama sama ibunya. Luar biasa. Jadi benar ya Kak Ripai, berarti kalau misalnya di Kampung Dongeng Kepri, kalau misalnya tema hari ini itu tentang kejujuran, ada satu tempat yang didatangin, misalnya seperti itu atau bagaimana iya. gitu ya? Oke, luar biasa, pantesan. Mereka udah siapin ceritanya, saya cuma sediain alurnya, nanti alurnya mereka ubah di bagian tertentu sesuai tema yang di request. Oke, luar biasa. Pantesan Mahira Sabtu gak mau di rumah, maunya kegiatan terus Kampung Dongeng Kepri. Kak Ripai, udahlah kita pokoknya hari ini ada kegiatan aja, iya Mahira ya? Pengennya gitu. Kalau boleh tahu Mahira udah pernah ikut event-event apa aja sih selama Di Tanjung Pinang. sudah bergabung di Kampung Dongeng Kepri? Biasanya udah pernah ikut event apa aja nih? Mahira itu pernah ngikut event jadi moderator, terus pernah juga jadi MC, baru pertama kali jadi MC. Terus Mahira ini juga Hari Anak Nasional. Dongengnya di mana aja dongeng kemarin? Hari Anak Nasional Kita ke di Tanjung. Stokok, Tanjung Pinang, di mall-mall lain. Oke, berarti udah bisa dong gantiin saya sekarang di sini. Bisa? Insya Allah. Pasti bisa. Tolong ya dilirik Batam TV, Mahira luar biasa banget soalnya nih. Bisa The next dia. Kak Ica lah ya. Amin ya Mahira Bukan ya. pengganti ya Kak. Oke, the next nih. Keren banget. Jadi nggak perlu takut, sudah ada bibit-bibit unggul ya. Contohnya Mahira, keren banget. Jadi Mahira tuh seberapa senang sih ngobrol-ngobrol tuh kalau boleh tahu? Kayak seberapa senang sih bercerita? Itu sudah seberapa sukanya Mahira gitu? Suka banget atau gimana? Suka banget, apalagi kalau pulang ceritanya ke Bunda terus. Kalau ada PR, cerita ke Bunda. Oke, karena jarang ya Bunda sekarang anak-anak tuh cerita sama orang tuanya, Iya, lebih jarang. seneng kayaknya main handphone, gadgetan, main game daripada cerita sama orang tua. Jadi Mahira keren banget sih kalau menurut saya. Dia semua diceritain sama bundanya, nggak ada yang nggak diceritain kayaknya. Jadi bundanya telinganya harus siap, jadi pendengar gitu Mahira. Oke, keren banget. Jadi ngelihat Mahira hobi ngomong, hobi menulis, hobi bercerita itu kayak keinget saya dulu juga kayak gitu. Kalau ibu saya tuh dulu bilangnya, kamu nih cerewet banget sih. Terus sekarang saya udah bisa bangga. Bener. Gak apa cerewet, yang penting sekarang sudah bisa menghasilkan dari cerewetan saya sekarang kan. Keren banget. Jadi Mahira terus aja cerewet, terus Cerewet aja. itu adalah aset. Iya bener banget, karena jarang Cerewet itu aset. ada anak-anak yang public speakingnya bagus, berbicara di depan umum itu bilangnya berani. Gitu. Berani. Tapi Mahira memang sudah dilatih dari
umurnya sedini mungkin supaya berani buat ngomong di depan umum. Keren banget Mahira, saya jadi pengen dulu saya kayak gitu. Saya tuh dulu cerewet tapi sayangnya belum ketemu kampung dongeng Kepri. Zaman saya kayaknya belum ada ya. Kalau di Indonesia udah ada. Mungkin tapi di Kepri belum ada. Kepri belum ada. Kalau boleh tahu sudah berapa lama tadi kampung dongeng Kepri di sini? 10 bulan. 10 bulan berarti baru banget ya. Dia gabung kampung dongeng 6 bulan. Oh, 6 bulan Mahira. tapi sudah luar biasa. Learning by practice langsung. Keren banget Mahira. Oke, mungkin kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nanti bareng sama Mahira, Kak Ripai, dan bakalan ada satu lagi anggota dari Kampung Dongeng Kepri. Sahabat Ceria Batam Televisi, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan, Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik sahabat Ceria Batam Televisi, terima kasih karena masih bersama kami di program Anak Batam Ceria, belajar sambil bermain. Kali ini kita kedatangan kecil-kecil cabai rawit juga, tapi ganteng. Kali ini kita sapa, halo Torik. Halo Kak Ica. Ih, semangat banget, manis banget, jadi saya jadi salting diliatin Torik begitu. Oke, mungkin boleh sapa terlebih dahulu sahabat Anak Batam Ceria yang ada di rumah. Halo teman-teman, aku Torik. Aku dari Anak Sanggara, Kampung Dongeng. Oke, luar biasa. Semangat gak hari ini? Semangat Kak Ica. Mau ngobrol-ngobrol bareng sahabat ceria yang ada di rumah. Oke, mungkin tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bareng sama Bunda Mahira dan juga Kak Ripai. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak dengerin
Mahira berdongeng atau bercerita nih. Jadi saya kepo banget gimana sih kalau misalnya Mahira ini lagi berdongeng. Jadi mungkin sahabat ceria Batam Televisi yang ada di rumah juga kepo. Jadi kita persilahkan kepada Mahira untuk berdongeng. Silahkan Mahira. Oke, siap Kak Ica. Jadi, judul dongengnya adalah Jojo yang lupa waktu. Kring. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Jojo dan teman-temannya bersiap-siap untuk keluar kelas. Tapi sebelum itu Bu Guru memberi pesan. Anak-anak, jangan lupa ya dibaca-baca bukunya dan latihannya jangan lupa dikerjakan. Besok kita akan ada ulangan. Oke siap Bu, jawab murid-murid. Jojo dan teman-temannya bergegas pulang ke rumah. Jojo segera berganti-ganti pakaian. Karena Jojo sudah ditunggu oleh teman-temannya untuk bermain bola. Jojo dan teman-temannya bermain bola di dekat lapangan rumahnya. Tidak terasa, waktu maghrib hampir tiba. Tapi Jojo dan teman-temannya masih saja bermain bola. Dan itu membuat Ibu Jojo cemas. Ibu Jojo mencari-cari Jojo. Dan akhirnya ketemu. Aduh, Jojo ini masih udah maghrib, main-main terus. Jojo, cepat pulang Jojo. Lihat nih udah jam berapa? Udah jam 6 maghrib masih aja main. Aduh, bentar lagi lah Bu. 20 menit aja nggak bisa. Udah, cepat pulang. Ih, kamu ini. Tetapi Jojo tidak menghiraukan ibunya. Jojo masih saja bermain bola. Waktu malam hampir tiba dan listrik di lingkungan rumahnya pun padam. Jojo yang selesai bermain bola akhirnya kelelahan. Jojo pun mengantuk. Lalu ia pulang ke rumah dan tertidur. Keesokan harinya, saat tugas ingin dikumpulkan, ia baru teringat kalau ia ada PR dari Bu Guru. Ia ingin mengerjakannya lagi, tapi ia tidak bisa. Dan ia juga tidak bisa mengerjakan ulangannya, karena semalam ia tidak belajar. Teman-teman tahu nggak berapa nilai Jojo? Tahu nggak? 20. Aduh, besar banget itu. Torik tahu nggak? Kayaknya 27 deh. Aduh, masih salah ini. Jadi nilai Jojo adalah, penasaran ya? Nanti kan di episode 2. Oke, part 2. Oke, jadi nilai Jojo adalah telur puyuh. Wah, kecil. Iya, kecil banget. Nah, itulah akibatnya kalau lupa waktu. Ibu Guru pun menasehati Jojo. Dan Jojo berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi, kalau ada PR, segera dikerjakan ya teman-teman. Jangan ditunda-tunda. Sudah deh, tamat. Biasa. Torik suka nggak ngerjain PR gak? Enggak kok. Enggak kok, kamu jangan senyum-senyum, nanti kamu juga ngedongeng ya sebelum habis segmen. Setuju gak? Setuju. Setuju. Oke, Mahira itu jadi ceritanya tentang Jojo yang malas belajar, malas ngerjain tugas ya, berarti ya. Keren banget Kak Ripai, berarti ini dongeng itu kan selalu ada pesan moral ya Kak Ripai ya. Jadi walaupun mereka gak cuma bercerita tapi juga mereka dapat pesan moralnya. Keren banget sih Mahira. Mahira, kalau boleh tahu dongeng favorit Mahira tuh apa sih? Dongeng favorit Mahira itu cerita burung pitput. Cerita burung pitput. Oke, kenapa sih suka cerita dongeng itu? Karena cerita burung pitput itu mengajarkan Mahira kalau nggak boleh main jauh-jauh, sama harus nurut pesan orang tua dan harus berbakti sama orang tua. Keren banget sih Mahira. Kak Ripai, tadi Mahira cerita itu ada intonasinya, ada ekspresinya, ekspresifnya. Itu dapat semua, itu berarti diajarkan juga ya sama Kampung Dongeng Kepri ya Kak Ripai ya? Iya, selama 6 bulan itu alhamdulillah diajarkan. Tapi sekarang kan masih terus belajar dan latihan terus.
Oke, luar biasa banget. Jadi pengen deh didongengin sama Mahira tiap hari. Nanti VN aja Kak. Oke, boleh. Jadi nanti setiap saya sebelum tidur saya dengerin VN-nya Mahira dulu. Ini dongeng apa ya dari Mahira ya? Nanti kita boleh tukeran nomor handphone. Jadi setiap malam saya mau dengerin VN dari Mahira, boleh ya? Boleh. Keren banget. Kak Ripai, kalau boleh tahu sebenarnya tujuan dari berdirinya Kampung Dongeng itu, Kampung Dongeng Kepri tepatnya, itu apa sih Kak Ripai? Sebenarnya dengan tagline kami wisata imajinasi anak Indonesia. Jadi tujuan kami ini bukan hanya sekedar menyebarluaskan isu-isu literasi dengan berbagai isu seperti sosial, kesehatan, lingkungan, kejujuran, nilai-nilai kebaikan. Tapi untuk saya pribadi, saya selalu percaya sebuah kalimat bahwa modalitas utama kecerdasan itu imajinasi. Kita nggak mungkin bisa naik pesawat seperti sekarang tanpa ada orang-orang terdahulu yang memikirkan bagaimana kita bisa terbang seperti burung. Bagaimana kita bisa melihat orang dari belahan bumi manapun, dari belahan bumi lain, tanpa kita saling bertemu, bertatap muka langsung di tempat, on the spot. Tapi orang-orang terdahulu memikirkan, oh mungkin ada teknologi yang namanya WhatsApp, ada namanya video call, ada aplikasi-aplikasi yang diciptakan, ada teknologi handphone yang sebenarnya itu semua hasil imajinasi. Bahkan untuk teknologi kesehatan sekarang semuanya kan hasil imajinasi. Betul. Jadi modalitas utama sebuah kemajuan itu imajinasi, dan salah satu pemantik imajinasi adalah dongeng. Pemantik ya, bukan menjadi salah satunya, tapi bukan menjadi satu-satunya, tapi salah satunya. Kayak gitu. Keren banget. Kak Ripai, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih soal Mahira. Di ujung sana tuh ada yang ganteng nih, Kak Ada Ripai. nih. Kalau ngelihat dari Torik nih, biasanya dia tuh gimana sih kalau misalnya sedang berkegiatan di Kampung Dongeng Kepri? Mungkin boleh diceritain tentang Torik sebelum kita ke orangnya nih. Oke, kalau Torik alhamdulillah Masya Allah banget. Dia anaknya tipe yang dewasa meskipun umurnya baru 9 tahun. Dengan karakter anak-anak sekarang kan ada 25 dengan berbagai karakter dari usia 4 sampai 12 tahun yang digabung satu kelas. Kalau ada temannya yang bandel atau yang troublemaker dalam kelas, Torik itu kayak bilang, udahlah biarin aja temannya. Misalnya nanti juga diam sendiri. Dia tipe yang dewasa menanggapi sebuah permasalahan di dalam kelas. Anaknya tipe yang dewasa, dan salah satunya dia spesialis dongeng Islami sih anaknya. Masya Allah, Torik. Kebetulan dari rumah sekolahnya? Rumah Quran Excellency ya. Iya, rumah Quran. Dia anak udah hafal berapa juz? 4 juz Kak. Juz. Masya Allah, udah ganteng. Hafiz Masya Allah. Qurannya kan keren banget, jago dongeng. Jadi dia tipe dakwanya melalui dongeng. Jadi saya hanya minta, Torik hafal ayat ini ya, nanti kita sampaikan melalui dongeng. Kayak gitu. Keren banget. Jadi nggak sabar nih mau ngobrol-ngobrol sama Torik. Torik udah siap belum saya tanya-tanya? Sudah. Sudah? Nggak grogi kan? Enggak. Enggak. Udah biasa Kak Ica, Torik mah udah biasa ngomong sama orang ya. Oke, tadi dari Kak Ripai bilang Torik sekarang umurnya 9 tahun, benar? 9 tahun berarti itu kelas berapa Torik? Kalau Torik sih waktu itu lambat sekolah Kak, jadi sekarang masih kelas 3. Oke, sekarang kelas 3 ya. Hobi Torik apa sih sekarang? Hobi Torik main bola Kak. Main bola? Wah. Kirain hobinya ngedongeng. Salah satunya juga Salah ya. satunya ya, berarti banyak ya hobi Torik ya. Oke Torik, kalau boleh tahu Torik itu hobi ngedongeng itu dari umur berapa sih? Dari umur masih 9 tahun deh Kak. Baru berarti. Berarti baru ya, Iya. Torik baru mau mulai mendalami dunia dongeng ya Kak Ripai ya. Tapi udah langsung keren banget. Tadi Kak Ripai juga menyampaikan kalau tipe dakwahnya Torik itu melalui dongeng. Seberapa tertarik sih Torik itu memahami tentang dunia dongeng? Kalau tertarik sih, Tertarik banget? iya. Tertarik banget ya. Biasanya ngapain aja sih kalau lagi kegiatan di Kampung Dongeng Kepri bareng Kak Ripai? Biasanya sih Kak Ripai pernah ngajak juga ke Tanjung Pinang, ke Bintan, ke mall. Di situ juga pernah ngodong yang di Tanjung Uma, gitu-gitulah. Oke, jadi Torik emang suka ya kalau misalnya belajarnya itu sambil jalan-jalan biar gak Iya. bosan ya. Oke, keren banget. Kalau boleh tahu, Torik itu dongeng paling Torik suka itu apa sih? Dongeng paling Torik suka itu Ali yang mau meneladani sifat Rasulullah. Luar biasa.
Kebetulan momennya udah dekat Isra Miraj kan. Bener banget. Torik, jadi itu pesan moralnya apa tuh kalau boleh tahu di dalam cerita dongeng yang paling favorit itu? Pesan moralnya itu apa ya waktu itu ya? Jadi harus apa? Harus sidik, habis itu harus jujur, harus amanah juga kepada kakek neneknya atau abi dan uminya. Oke, keren banget. Kalau Torik, kalau misalnya lagi ngedongeng gitu, suka grogi nggak sih di depan orang banyak? Pernah sih sekali grogi, tapi habis itu udah nggak lagi. Udah nggak lagi ya, karena udah biasa dilatih bareng Karipai buat dongeng-dongeng di depan teman-teman ya. Kalau misalnya lagi kegiatan itu, rame nggak? Pernah rame sih Kak, di Balai Pelatihan Kesehatan Kota Batam itu pernah rame. Rame banget. Jadi selain di sekolah, Torik dapat teman juga ya kalau misalnya lagi berkegiatan di Kampung Dongeng Kepri. Biasanya selain Karipai ada berapa kakak-kakak sih yang ngajarin atau bantu Torik untuk berimajinasi atau belajar berdongeng di Kampung Dongeng Kepri? Kak Mary sih pernah semangatin. Oke, jadi nggak cuma Karipai ya yang bantu Torik, banyak juga kakak-kakak lain ya Karipai ya? Benar. Oke, keren banget. Torik, kalau boleh tahu, Torik sekarang sekolahnya di mana tadi? Rumah Quran Excellencia. Oke, Rumah Quran. Susah nggak sih membagi waktu belajar atau sekolah sama berlatih mendongeng atau belajar mendongeng? Gampang sih Kak bagi Torik. Ya. Oke, kalau boleh tahu Torik, kalau misalnya lagi mendengar dongeng, gimana sih perasaan Torik? Atau apa sih yang biasanya Torik pelajarin dari kalau misalnya Torik tuh dengerin sebuah dongeng dari Karipai atau dari teman-teman yang ada di Kampung Dongeng Kepri? Kalau Torik sih itu senang banget. Habis itu apa ya? Kesannya itu inilah. Pokoknya gerakannya, habis itu imajinasinya, ekspresinya, narasinya. Nah, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi banyak ya, nggak cuman belajar mendongeng atau bercerita biasa, tapi Karipai dan kakak-kakak yang lain juga mengajarkan gimana sih cara berintonasi dalam mendongeng, berekspresi. Oke, kalau boleh tahu udah ikut berapa event sih biasanya Torik? Ayo hitung, dari mall kemarin sampai ke Bintan, Tanjung Pinang. Banyak ya? Oke, biasanya yang nemenin siapa? Kalau lagi jalan-jalan atau berkegiatan atau ikut-ikut event di luar tuh? Umi sama Baba pernah nemenin, habis itu Kak Ripai juga pernah. Adik-adik. Ya, adik-adik juga pernah jagain. Kemarin ke Tanjung Pinang satu keluarga di bawah. Iya, support banget. Ya kan, Kebetulan sama Mahira juga orang tuanya hadir. Jadi memang luar biasa ya peran orang tua Torik dan juga Mahira dalam mendukung kegiatan-kegiatannya Mahira dan Torik. Karipai, kalau ngelihat Torik ini kan dia tipe-tipe cowok cool yang kalau misalnya kita tuh gak expect gitu loh kalau Toriknya ternyata jago mendongeng ya Karipai. Pas pertama kali first impression Karipai ke Torik nih gimana nih Karipai? Saya udah nyangka kayak anak ini dari Rumah Quran, anak Hafiz lah. Rasa gampang nih diarahin. Bahkan dia tipe yang bukan hanya pandai menghafal tapi pandai improvisasi. Kan ada orang yang bisa menghafal tapi nggak bisa improv. Ada yang bisa improvisasi tapi nggak bisa menghafal. Kebetulan Mahira sama Torik, anak-anak ini tipe yang bisa keduanya, bisa hafal dan bisa improv. Bahkan pun Torik dalam perjalanan kemarin, saya masih ingat banget, dari perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Pinang ke Bintan itu belum pernah sekali dongeng si Torik. Saya minta dongeng di Bintan di Panti Asuhan. Saya cuman dalam mobil saya ceritain, Torik ini alurnya. Karipai nggak jelasin secara lengkap ceritanya. Ini alurnya, nanti bawain surah ini, ayat ini. Saat dia tampil nggak ada latihan yang full. Alhamdulillah anaknya bisa, saya yang deg-degan. Tapi itulah kemampuan improvisasi itu penting banget. Intinya improvisasi dibangun dengan atas dasar percaya diri dulu. Oke, Kak, kalau boleh tahu biasanya tuh ada gak sih cerita-cerita khusus yang emang dari kakak-kakak pembina ini yang khususnya tuh untuk diceritain ke teman-teman atau anggota-anggota dari Kampung Dongeng Kepri? Kalau kami itu salah satunya tadi Burung Pitput sama Ali. Yang Ali kalau laki-laki gantinya Ali, kalau perempuan gantinya Bunga. Itu sebenarnya alurnya itu sama, tapi misalnya ada 5 adegan. Di adegan ketiga ini diganti sesuai tema yang
yang dibutuhkan oleh pengundang atau audiens. Jadi kayak misalnya seorang anak terbangun dari tidurnya, kemudian berolahraga, itu kan alurnya sama semua. Kemudian masuk alur ketiga baru deh diganti, entah anaknya bermain ke hutan atau enggak dia dititipkan sesuatu barang yang harus dijaga. Nah, tipe anak mereka dan anak-anak sanggar saya yang lain, cuma saya kasih tahu alurnya, saya kasih tahu temanya, mereka udah tahu mau kemanain arahnya. Gitu. Jadi nanti nggak kerepotan lagi. Oke, jadi memang nanti mereka pun bisa mengimprovisasi Iya. sendiri, apalagi kayak seperti Torik dan juga Mahira memang sudah punya kemampuan improvisasi Benar. sendiri ya, Karipai. Karipai, kan kalau kita tahu Batam, Kepri ini budaya lokalnya tuh banyak banget ya, Banget. Karipai. Nah, kadang-kadang tuh sulit untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal kepada anak-anak gini nih, Karipai. Nah, gimana sih caranya Karipai dan kakak-kakak di Kampung Dongeng Kepri membuat anggota-anggota atau teman-teman dari Kampung Dongeng Kepri ini mencintai budaya lokal dalam contohnya melalui dongeng nih, Karipai? Makasih Kak Ica, lumayan berat ya pertanyaannya untuk Gak saya apa-apa, yang buat baru 10 Karipai bulan gak di apa-apa. Batam. Gimana nih bisa menjawab, Torik, Mahira? Kalau kami sendiri selalu percaya bahwa budaya Melayu kan bertutur. Bertutur ini erat kaitan juga sama mendongeng dong. Budaya orang Melayu itu bertutur, berbalas, berpantun, dan kami selipkan selipkan isu-isu itu melalui dongeng. Entah juga kami dongeng tentang legenda-legenda, asal mula Tiban mungkin, asal cerita tentang Hang Nadim. Kalau yang hal-hal itu yang kita angkat, meskipun hal itu nggak disampaikan di sekolah, minimal kami bisa menyampaikannya melalui panggung ke panggung ataupun dari panggung kecil ke panggung kecil, dari TPK ke TPK, dari sekolah ke sekolah, dari mall ke mall lah. Karena hal-hal itu mungkin yang luput disampaikan oleh sekolah. Kami berupaya mencari hal-hal yang nggak pernah dimuat di sekolah, kemudian kami selipkan isu itu. Oke, Gitu. jadi memang tetap diselipkan lah ya, walaupun sedikit-sedikit Iya. supaya teman-teman dari kayak seperti Mahira dan juga Torik tetap tahu nih budaya-budaya lokal Tetap atau tahu budaya lokal. cerita-ceritanya ya, Karipai, keren banget. Karipai, kalau boleh tahu gimana sih caranya supaya contoh nih ada teman-teman sahabat ceria yang ada di rumah pengen bergabung di Kampung Dongeng Kepri nih, Karipai. Gimana sih caranya, Karipai, biar bisa jadi kayak Mahira sama Torik? Oke, mungkin ada kakak Mahira, kakak Torik mau sampaikan gimana sih caranya gabung di Kampung Dongeng Kepri? Caranya itu ya harus bisa, Harus mau iya intinya. harus mau intinya. Juga harus diajak Iya, kalau- manggung sama Karipai. Ajak manggung. Ini kalau mau gabung di Kampung Dongeng Kepri nanti kepoin aja Instagram kami @kampungdongeng.kepri. Di situ kami nggak hanya belajar tentang dongeng, ada juga percaya diri, MC, moderator, drama musikal, juga sama berbagai isu lah yang kita angkat. Kalau mau gabung nanti insya Allah nanti batch 2 akan, kalau mereka kan ini masih batch 1, nanti insya Allah kita mau buka batch 2 lagi. Oke, jadi ada nggak sih pesan Karipai untuk sahabat ceria yang ada di rumah nih, Karipai? Untuk orang tua atau umum nih? Boleh untuk orang tua, boleh untuk teman-teman sahabat ceria. Oke, mungkin Boleh. untuk orang tua aja deh. Mungkin untuk orang tua yang di luar sana, mulailah kita melek literasi, mulailah membangun bonding antara anak dan orang tua, mulai membiasakan satu hari satu cerita. Setidaknya kalau anak nggak menangkap ilmunya, setidaknya mereka dapat entertainnya. Kalau nggak dapat ilmu dan entertainnya, setidaknya mereka dapat kedekatan antara anak dan orang tua. Sehingga hasilnya seperti Mahira tadi, bercerita sama ibunya hal-hal apapun. Karena kita takutkan ketika anak-anak ini besar, mereka nggak punya ruang, nggak punya tempat untuk bercerita. Mereka rasa orang tua mereka itu bukan orang yang tepat untuk bercerita. Karena dari awal mereka tidak pernah mendengarkan orang tua bercerita. Nggak pernah dibiasakan untuk mendengar dan bercerita. Jadi untuk orang tua nggak hanya sekadar mencarikan cuan untuk anaknya di sekolah internasional atau sekolah Islam terpadu, mungkin sekolah swasta yang mahal. Tapi mulailah untuk upgrade diri, mulailah perbanyak membangun bonding dengan anak. Satu hari satu cerita bolehlah ya. Oke, Ceritain thank ke you, anak-anak. Karipai. Mungkin Mahira sebelum kita dengerin dongeng dari Torik, ada nggak sih pesan untuk teman-teman sahabat ceria yang ada di rumah nih? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ada sih.
Jangan menyerah, jangan malu, ayo. Oke, pokoknya kalau misalnya teman-teman udah ada yang ikut sanggar kampung dongeng, pokoknya jangan cepat menyerah, jangan malu kalau diajak manggung sama yang lain. Terus diliatin orang tuh jangan grogi banget, jangan sampai getar-getar, baca doa aja bismillah. Tuh. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Oke, sebelum kita closing mungkin maulah dengar satu dongeng dari Thorik. Mau nggak? Siap nggak? Siap, Kak. Siap, Kak. Semangat dong. Oke, siap, Kak Ica. Oke, silahkan Thorik. Ceritanya berjudul Lino si Singa. Di sebuah hutan, seekor anak singa bernama Lino sedang berjalan-jalan. Dia menghirup udara segar. Wah, cerah sekali pagi ini. Aku bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Tapi tiba-tiba Lino melihat asap mengepul di mana-mana. Ternyata ada manusia yang membakar hutan. Lino pun berteriak meminta tolong. Tapi tidak ada yang bisa menolong dia. Dia pun punya ide cerdas. Dia mengaum dengan suaranya yang keras. Wow. 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 Para manusia yang mendengar itu ketakutan. Mereka pun pergi dari hutan dan tidak akan pernah kembali ke hutan selamanya. Berkat Lino, hutan pun menjadi aman dan para hewan pun hidup sejahtera bersama. Tamat. Tamat, keren banget Thorik, gak kalah keren dari Mahira. Pokoknya Mahira sama Thorik keren-keren banget nih Kak Ripai. Pokoknya semangat terus buat Ripai dan Mahira, terus belajar bareng Kak Ripai. Semoga nanti bisa jadi pendongeng yang sukses, pendongeng yang terkenal ya. Amin. Dan supaya mana tahu nanti bisa menjadi next presenter di Batam TV ya Mahira. Pengen nggak? Iya. Pengen, Thorik pengen nggak? Banget. Boleh. Thorik Boleh. Boleh lah, boleh lah. Lihat saya di sini pengen nggak? Kayaknya pengen deh. Kayaknya ya. Emang cowok-cowok ini kadang-kadang jawabannya kurang meyakinkan ya Kak Ripa. Pakai kayaknya. Kayaknya, oke. Makasih buat Thorik, Mahira, Kak Ripa. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kalau misalnya ada kesempatan di lain waktu. Oke, sahabat ceria Batam Televisi, dongeng merupakan kegiatan yang bisa mengisi hari-hari teman-teman atau sahabat ceria yang ada di rumah. Melalui dongeng banyak sekali kemampuan-kemampuan yang bisa terlatih. Mulai dari pesan moral dari dongeng tersebut dan juga akan percaya diri kalau misalnya kita bisa mendongeng dengan baik. Nah, bareng Mahira dan juga Thorik kita melihat anak usia dini itu juga sudah bisa mendongeng seperti pendongeng-pendongeng handal lainnya. Buat sahabat ceria yang ada di rumah, kalau misalnya pengen kayak Mahira dan juga Thorik, mungkin boleh langsung menghubungi Instagram atau sosial media dari Kampung Dongeng Kepri supaya bisa langsung berlatih bareng Kak Ripai dan kakak-kakak di Kampung Dongeng Kepri. Terima kasih atas 1 jamnya kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Kak Ripai dan juga Mahira dan juga Thorik. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu lagi ya. Oke, jadi sekian dari Anak Batam Ceria hari ini. Sampai jumpa di next episode. Saya Friska Yunita Ashari dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.